Konflik antara aktor Rezky Aditya dengan wanita yang bernama Weni Aryani kembali memanas. Hal tersebut lantaran kini Weni Aryani telah melaporkan kembali Rezky Aditya atas kasus dugaan penelantaran anak. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Weni Aryani pun mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Usai menjalani pemeriksaan, Weni Aryani yang ditemani oleh kuasa hukumnya mengungkapkan jika dirinya diberikan pertanyaan sebanyak 60 pertanyaan. 60 lah, sama lah perkenalan awalnya seperti apa gitu kan. Terus bagaimana Rezky mengenal Keke gitu kan. Sama seperti yang saya sudah sampaikan ke teman-teman sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami sudah melakukan suatu pemeriksaan awal sebagai pelapor terhadap laporan polisi yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan. Ini artinya kita membuka suatu pemeriksaan terkait dengan material yang ada dan disampaikan oleh si pelapor. Ya, sekitar tanggal 18 Agustus 2002. Ya. Pemeriksaan pada kali ini tentunya akan menggali materi-materi yang terjadi di dalam dugaan kasus pidana yang mungkin dapat dituangkan dalam pasal 76B sama 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal itu adalah suatu pasal yang membuka delik tentang penelantaran anak. Artinya pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini ya, yang mungkin sebelumnya belum dapat diungkapkan. Jadi persoalan ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak, yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya, apakah itu ayah biologis atau ayah kandungnya, seperti itu ya. Nah, di mana titik tuju daripada masalah ini? Nah, penelantaran itulah yang dijadikan suatu unsur yang mana didapat suatu fakta atau temuan baru bahwa sebelum terjadinya penelantaran anak ini, bahwa ada upaya-upaya dari klien saya yang memberikan kesempatan kepada terlapor untuk supaya dia menjalankan tugas hak dan kewajibannya. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan itu terbuka suatu fakta baru bahwa ketika si klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Artinya di sini kami dapat mengembangkan peristiwa ini bahwa apa yang dilakukan oleh si Rezky ini juga sebenarnya dibantu oleh keluarga besarnya. Artinya tidak menutup kemungkinan perkembangan di dalam pelaporan kami ini akan dibuka dengan pasal baru, yaitu tentang 55 penyertaan. Apakah di penyertaan itu ada persekongkolan ataukah ada pembantuan yang melawan secara hukum, itu tentunya akan menjadi bahan penelitian lagi untuk pihak penyidik, di mana kemungkinan kasus yang dilaporkan ini bisa berkembang menjadi 2 atau 3 tersangka ke depannya. Sebelum dirinya melaporkan Rezky Aditya terkait penelantaran anak, Weni Aryani pun hingga sampai saat ini masih terus berjuang demi status anaknya yang diduga berasal dari pernikahannya bersama Rezky Aditya. Usaha demi mendapatkan hak anaknya pun ia lakukan dengan cara tes DNA. Namun usahanya kini sia-sia lantaran Rezky Aditya telah menolak untuk melakukan tes DNA. Weni Aryani yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun langsung menanggapi terkait penolakan tes DNA yang dilakukan oleh Rezky Aditya.
sebetulnya bukan buntu ya. Perdata masih kita jalani gitu kan. Dan Reski mau tidak hadir di pengadilan pun nggak ada masalah. Dia sudah diwakilkan kuasa hukumnya. Tapi kan ada jawaban di PN itu yang summary-nya adalah dia menolak DNA. Itulah makanya kita melakukan langkah hukum ini ya, Bang, ya. Makanya karena dia sudah mencoba untuk menolak. Walaupun nanti juga secara logika di PN juga akan dipertanyakan kenapa you nolak. Tapi kami masih mempunyai suatu jalan yang lebih sahih, yang lebih tidak terbantahkan, yang lebih tidak menimbulkan suatu argumentasi lain. Apa? Ya ketika nanti penyidik akan memerintahkan dengan surat suatu upaya paksa untuk dilakukan tes DNA. Sudah nggak bisa kemana-mana. Ya artinya ketika komunikasi ini hendak dibangun secara positif, tapi malah yang diterima itu diblokir, ditutup. Komunikasi diputus sehingga hubungan antara kepentingan anak dengan orang tuanya ini juga menjadi terhambat. Artinya ada dua peristiwa yang bisa ditekankan di dalam kejadian ini. Yang pertama, di mana ada seseorang yang pada saat ini sangat mati-matian untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain ada juga satu orang yang sibuk lari dari muka hukum untuk lari dari pertanggungjawaban. Poin yang ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saudara terlapor ini kan sebenarnya juga sudah dipersoalkan di secara keperdataan ya Pak ya, yang mana ujung-ujungnya juga ada tes DNA di sana. Nah, saya memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia lakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tangerang ya? Atau dia mau menyudutkan dirinya pada upaya paksa. Karena di pihak kepolisian ini upaya paksa itu sangat dimungkinkan. Artinya dengan penjemputan, diantar betul ke rumah sakit. Itu juga menjadi hal yang menurutku perlu dia pertimbangkan secara matang. Sebab ada dua pilihan ini ya. Terhadap dua pilihan itu menurut saya juga bahwa terlapor ini masih berupaya untuk bersembunyi di dalam satu daun ilalang. Artinya dia sudah tidak punya pilihan. Kalau kami bisa menasihati mereka secara baik, artinya hadapi saja, selesaikan secara singkat, efektif, dan persoalan ini menjadi selesai. Dan itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya dengan mengembangkan suatu isu-isu baru, mendiamkan suatu proses orang untuk mencari keadilan ya. Dan saya tidak selalu di dalam menyikapi persoalan ini, saya selalu membuat kompartemen yang jelas. Saya membedakan rezim sang ibu dengan rezim sang anak. Logikanya begini, katakanlah Bu Weni yang bukan datang ke saya. Siapa anak Bu? Keke. Keke diantarkan tetangganya ke kami, dari ke saya. Proses ini tetap saya jalankan. Jadi jangan dilihat ini suatu hubungan sebab akibat. Nah, kalau itu terjadi ini akan membingungkan. Artinya ini ada lahir anak kecil yang harus kita akui, anak kecil itu juga bagian daripada manusia. Yang mana di dalam diri manusia itu ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Sekunder apa? Ya hiburan, belum lagi sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Karena ini adalah suatu anak yang belum bisa dia untuk mendirikan haknya secara utuh. Maka orang yang mempunyai kepentingan di situ dan dia mempunyai tanggung jawab, ya suka tidak suka harus dia lakukan. Dan bukan cara yang bijaksana dengan hanya bersembunyi pada suatu ruang dan menghindari suatu argumentasi. Saya agak kurang
yakin bahwa ini tidak terbukti. Ya. Kenapa? Klien saya sedari awal sudah mengedepankan tes DNA ini. Tapi justru itu suatu hal yang kebalikan dilakukan oleh terlapor. Artinya apa? Secara logika, dia tidak mau melakukan tes DNA karena takut jati dirinya terbuka di situ. Jadi dia masih mencoba. Tapi itu bukan suatu hal yang saya yakin akan mudah untuk dia lalui, tidak. Pilihannya dua, you mau lakukan secara sukarela atau secara paksa. Kalau mau secara paksa ya nggak apa-apa, akan mencerminkan bahwa Anda bukan warga negara yang patuh dan taat hukum. Dan itu sudah menandakan siapa dia. Tidak ada, hanya kami saja yang belum melakukan proses untuk tes DNA itu. Karena kami anggap ada beberapa proses yang harus kami jalankan dan itu jauh lebih penting. Tidak ada sulit sama sekali. Pasca putusan MK pasal 42 ayat 1 itu justru memberikan jalan tol bagi kepentingan anak. Putusan MK tidak melihat siapa ibunya, bagaimana perkawinan ibunya, tidak. Selama anak ini ditelantarkan, maka secara keperdataan sang laki-laki yang mempunyai bagian dari darah dan daging anak itu harus dipaksa dan ditarik untuk bertanggung jawab. Perjuangan Weni Aryani untuk memperjuangkan status anaknya kini membuat dirinya harus berjuang lebih ekstra. Usaha Weni yang kini terus berurusan dengan hukum pun ternyata telah diketahui oleh anaknya yang mempunyai nama Naira Kaimeta Takerekat. Hal tersebut pun diungkapkan oleh Weni Aryani yang mengungkapkan jika anaknya kini paham dengan masalah yang dihadapi oleh sang ibunda. Tahu. Karena saya juga sudah tidak bisa protek ya, ada dari handphone, dari TV segala macam. Cuman saya tidak ungkit kasus yang sebenar-benarnya karena belum cocok aja lah materinya. Saya hanya yang ringan aja saya bahas. Bahwa ibunya sedang berjuang. Bahwa ibunya sedang berjuang. Keke tahu sekali hal itu, tahu banget. Sampai kapan? Keke sudah paham masalah itu. Saya bilang dari awal bahwa yang tahu persoalan ini tuh banyak. Dari awal saya bilang kalau teman-teman ingat bahwa ini bukan rahasia lagi. Itu mungkin teman-teman lama saya yang bersimpatik ya. Siapa sih ibu-ibu yang tidak tergugah hatinya? Siapa sih, sini banyak juga perempuan kan? Pasti punya hati nurani lah. Tanpa perlu saya cari tahu siapa, masih mereka bersimpati pada Keke. Udah pasti saya bisa pastikan itulah. Gitu. Jadi nggak ada masalah buat saya itu. Selama itu masih dalam kebenaran ya. Sebenarnya dengan si Reski tidak menanggapi satu hal yang sifatnya itu dari sisi konfirmasi atau jawaban itu sudah menunjukkan bentuk keputusasaan dia dalam menyikapi persoalan ini. Sehingga tidak tahu apa yang mau dilakukan. Mungkin menurut dia hal yang paling baik pada saat ini adalah diam. Mungkin diam itu emas kali Bang. Tapi bagi dia. Tapi di sisi lain bisa juga diam itu sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah iya. Bukan emas ya? Bukan mas. Bahwa ini artinya kan